Halo semuanya, apa kabar buat para fresh graduate? Nah, kalian yang masih pengen nyari-nyari kerja atau sudah berjuang tapi tidak kunjung mendapatkan pekerjaan, udah kirim lamaran sana sini tapi hasilnya nihil. Oke guys, kita coba bahas ya beberapa kesalahan klasik yang sering banget dilakukan oleh para fresh graduate saat melamar kerja. Jangan-jangan kalian salah satunya yang ada di video kali ini. Jadi ada 5 kesalahan klasik ya yang sering banget dilakukan oleh para fresh graduate sehingga ketika mereka lamar kerja sana sini banyak terjadi penolakan. Yang pertama, kesalahan kebanyakan orang itu karena CV-nya terlalu ribet, terlalu panjang dan tidak ATS friendly. Jadi kalian tahu nggak nih, recruiter tuh screening CV nggak lama teman-teman. Dia akan melihat poin-poin penting dari CV atau profile kalian. Kalau misalkan CV kalian panjang kayak serial sinetron yang kejar tayang, dan apalagi kalian baru lulus ya, hanya pengalaman magang, CV kalian simple aja, to the point ya. Kalau pernah bekerja magang, tulis aja job responsibility yang pernah kalian lakukan di situ, achievementnya apa. Nggak perlu dibikin berlembar-lembar ya, apalagi sampai berhalaman-halaman kayak skripsi kalian, ribet gitu. Karena ya tadi, recruiter itu biasanya akan baca CV hanya poin-poin pentingnya. Dan kalau pakai sistem pun itu masih mending kalau punya kalian ATS friendly. Nah kalau enggak kebaca kan gitu. Jadi pastikan sip kalian tuh keep in simple ya. Jadi seperti itu. Ingat, bukan semakin panjang semakin bagus, karena CV kamu tuh bukan cerpen yang harus ada plot twistnya di akhir. Masukkan aja poin-poin penting dari pengalaman-pengalaman dan skill yang kamu miliki. Itu pertama. Yang kedua, ini saya sering banget pas buka email cek lamaran itu banyak banget calon atau kandidat, calon karyawan ya atau kandidat yang asal-asalan. Salah satunya adalah salah ngasih nama perusahaan. Ini bikin HRD ilfil banget sumpah. Jadi kalau misalkan kalian mau ngirim lamaran ke perusahaan tertentu, pastikan spesifik nama perusahaannya, jangan sampai salah gitu loh. Banyak juga mungkin dia habis lihat lowongan di mana UP-nya kepada ibu atau bapak siapa, itu juga masih ditulis padahal kalian kirim ke perusahaan yang berbeda. Jadi memang kadang-kadang ada beberapa HRD yang masih baik hati lah memaklumi, tapi kebanyakan itu benar-benar bikin HRD ilfil teman-teman. Jangan sampai kemudian kalian kayak gitu ya, asal-asalan ngasih lamaran atau kirim email dengan nama perusahaan, satu perusahaan udah ditulis nama pula, dikirim di blasting ke semua perusahaan, ya akhirnya bikin yang lain jadi ilfil gitu. Mending kalau ilfil pada saat itu kalian bisa kirim pulang di lain waktu. Nah kalau kalian masuk di list blacklist lah repot gitu. Kalian nanti pas ngirim lagi, wah ini udah ke blacklist gitu ya, jadi nggak ke proses. Nah ini tuh epic banget memang. Kadang-kadang kirim ke PT ABC nggak taunya nulisnya PT XZZ ya kan. Ya kayak bayangin aja deh, kamu ngirim surat cinta nih tapi salah sebut nama, kira-kira kayak gimana tuh hasilnya? Ya auto friendzone lah ya. Jadi ingat, periksa ulang nama perusahaan sebelum kirim CV kalian. Jangan sampai jadi bahan tertawaan para HRD. HRD kadang punya komunitas loh, punya grup. Nanti kalian digibain lagi gitu. Ya, tapi enggak lah ya. HRD enggak suka gibah katanya. Ya udah, oke. Nah, ini kesalahan ketiga. Ketika kalian ada kesempatan, kalian udah melewati kesalahan pertama, kesalahan kedua, sampai kemudian kalian ada di tahap interview. Pas interview itu kalian biasa banget gitu. Maksudnya gimana sih, kok biasa banget pas interview? Graduate ini kadang pas interview kayak lagi baca puisi di panggung gitu loh, datar, monoton, kayak
lagi ngafalin sesuatu, kayak sesuatu tuh ada di kepala terus kita ngafalin, ngomong nggak ada ekspresinya, nggak ada antusiasmenya, nggak ada powernya, jadi datar aja gitu loh. Nah, apalagi terkesan kayak orang lagi ngantuk setengah niat gitu, jadi nggak ada antusiasme sama sekali, kayak orang jadi ngeliatnya ini niat kerja nggak sih, ini mau nyari kerja atau enggak sih gitu. Jadi tunjukin antusiasme kalian gitu loh. Kalau ngomong tuh harus greget gitu, semangat ya, penekanannya itu jelas. Kayak yang sering saya sampaikan ketika tips public speaking atau ketika berkomunikasi, itu ada rumusnya teman-teman. Oke, saat wawancara kalian bisa menggunakan teknik komunikasi teman-teman. Ada yang namanya Fobanaco, masih ingat ya? Pertama, volume suara kalian. Pastikan kalau kalian ngomong ketika di interview dikasih pertanyaan, itu kalian jawabnya suaranya tuh jelas, ya, tegas gitu. Yang kedua adalah bahasa tubuh, jangan datar aja. Kalian tuh komunikasi itu bukan hanya sekedar kita menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan, tetapi kontak mata kita, terus raut wajah kita, tangan kita, ini termasuk bahasa tubuh yang akan memperlihatkan bahwa kalian itu cukup keren gitu. Yang ketiga adalah nada suara kalian atau nada suara kita. Jadi pastikan intonasi suara kita, nada kita itu jelas ketika ngomong. Enggak orang bingung dia ngomong apa sih, ngomong N atau M, ngomong mangga atau nanas gitu. Jadi pastikan nada suara, intonasi suaranya juga jelas, tegas gitu. Terus yang terakhir adalah kontak mata. Mainkan kontak mata kalian, jangan kalian lihatnya ke mana, meja atau ke atap. Lihat yang menginterview kalian, lihat matanya. Kalau nggak berani melihat matanya, lihat dari dahinya nih, maka akan terlihat seperti melihat matanya atau lihat hidungnya. Jadi seperti itu, mainkan otak matanya, itu akan menunjukkan bahwa kalian tuh cukup antusias dalam wawancara tersebut dan antusias untuk bekerja di perusahaan tersebut. Jadi seperti itu, kalian nggak tahu kan bahwa interviewer itu punya radar buat bedain yang semangat beneran sama yang semangat buat iseng doang gitu. Jadi kayak wah gue iseng aja nih ngelamar kerja, atau sebenarnya kalian semangat tapi kalian tidak cukup ekspresif ketika kalian sedang interview. Nah ini kesalahan ketiga, kalian udah kasih kesempatan, jangan sampai kesempatan itu kalian sia-siakan. Saat wawancara ya jangan datar aja. Makanya ketika di sekolah atau di kuliah, kalian harus aktif, harus terbiasa. Karena kalau kita ngomongin communication skill, kita ngomongin pede atau nggak pede dengan orang lain itu karena kebiasaan teman-teman. Kalau kita udah terbiasa memberanikan diri dalam segala hal, pas interview pun kita akan terlihat lebih keren, lebih elegan. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, kesalahan yang sering kali terjadi oleh fresh graduate yang tak kunjung mendapatkan pekerjaan itu nego gajinya tanpa riset. Karena pas wawancara pasti finalisasinya biasanya akan ditanya, kamu gajinya berapa yang kamu inginkan. Pastikan kalian riset dulu ya. Banyak fresh graduate yang nanya gaji tanpa tahu sama sekali standarnya itu di range berapa. Langsung nego aja, misalkan baru lulus belum punya pengalaman sama sekali, dia bilang gaji yang kamu inginan berapa, 15 juta bu. Nah ini nggak salah, tapi kalian harus tahu pasarannya di angka berapa. Atau hanya sekedar ngomong nyebutin angka tapi tidak bilang bahwa sebenarnya saya masih negosiable lah, atau masih bisa diskusikan, atau sesuai dengan range perusahaan seperti apa ketika kalian menyebutkan angka. Karena angka tuh kadang-kadang memang cukup relatif ya. Kita nyebutnya terlalu tinggi, bisa jadi itu nggak terlalu tinggi. Terlalu rendah pun juga nggak bagus teman-teman. Karena kalau kita terlalu rendah, nah ini pentingnya riset. Kalau kita nyebut angka terlalu rendah, itu orang jadi kayak ini jangan-jangan dia nggak kompeten gitu. Kenapa dia mintanya gajinya sangat rendah? Ya, jangan-jangan underqualified. Jadi seperti itu. Nah, jadi pastikan kalian harus riset pasar supaya kalau kalian pengen nyebutin angka, kalian tahu range pasarnya di angka berapa. Boleh kalian nyebutin di range paling tinggi, nggak masalah. Tapi setidaknya kalian tahu. Jadi seperti itu, ya. Jangan sampai kemudian seperti yang barusan saya jelaskan. Jadi jangan jawab kayak kita buka angka undian gitu, oh 10 triliun misalkan. Jadi nggak bisa seperti itu ya. Ingat teman-teman, nego gaji itu kayak main tebak-tebakan sebenarnya. Kalau terlalu tinggi, HR akan merasa gimana ya, lu bisa apa? Terlalu rendah, lu jangan-jangan nggak bisa apa-apa. Jadi seperti itu. Kemudian kesalahan terakhir,
biasanya udah dapat kesempatan interview, kita udah riset gaji pas interview, kita sesuai dengan range yang kita mau. Nah, kesalahan kelima ini kadang-kadang kita terlalu sering follow up tanpa ada etika. Tengah malam misalkan kita follow up ke HRD-nya, Bu gimana interview kemarin, atau bagaimana interview tadi siang, baru juga tadi siang, baru juga kemarin sehari. Nah, kadang-kadang hal seperti ini bikin yang menginterview itu agak kesal, walaupun sebenarnya ini nggak boleh ya, tapi kita nggak bisa kan, nggak tahu orang itu karakternya seperti apa. Dalam 2 hari, 3 hari, tiap hari di follow up terus. Kenapa? Karena HRD, user itu juga butuh pertimbangan. Kadang-kadang bukan cuma kita yang diinterview, kadang ada kandidat lain dan kemudian coba dikomparasikan. Mereka butuh waktu, kadang juga butuh waktu untuk meminta persetujuan atau approval dari pimpinan, dari manajemen, dari atasan lagi, dari jajaran BOD. Nah, hal kayak gini itu sebisa mungkin kalian ikutin aja rule-nya. Misalkan nih, oh nanti maksimal 1 minggu saya kabarin atau maksimal 2 minggu. Nah setelah 2 minggu gak ada kabar, baru kalian follow up, itu bagus. Ya, jangan sampai benar-benar terlalu intens kayak gitu. Jadi jangan kayak lagi PDKT, apalagi bahasanya bahasa yang nggak formal. Walaupun mungkin nggak semua orang menolak ya. Banyak orang juga yang bisa menerima kayak bahasa agak santai, tapi menunjukkan profesionalitas kita itu juga penting. Jangan sampai HR-nya malah ilfil duluan ya sama kalian. Nah, itu beberapa hal ya, beberapa kesalahan yang sering banget dilakukan oleh para fresh graduate saat melamar kerja. Kalau kalian gimana nih? Pernah ngalamin yang mana? Coba share di kolom komentar, dan video apa lagi yang ingin kita bahas, coba share ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.